Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Semoga malam ini kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Malam ini Tribun Timur kedatangan tamu spesial, tamu yang sangat istimewa. Juga salah satu pejabat penting di Indonesia. Kenapa pejabat penting di Indonesia? Karena statusnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Sulawesi Selatan memiliki 24 anggota DPR RI, salah satunya tamu kita malam ini. Tribuners, studio Tribun Timur kedatangan tamu Dr. Haji Muhammad Aras, SPD, MM, anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan P3 DPR RI. Selamat malam Pak Haji. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik, luar biasa. Alhamdulillah. Tribuners, di tengah kesibukan beliau sebagai anggota DPR RI, alhamdulillah beliau meluangkan waktunya hadir di studio Tribun Timur. Silakan disapa dulu Tribuners, Pak Haji, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Semoga kabar kita baik-baik semuanya, tidak kurang satu apapun. Dan pada hari ini tentu kami hadir di Sulawesi Selatan sekaligus menyapa masyarakat Sulawesi Selatan sebagai dapil kami, dan Sulawesi Selatan adalah tempat kami untuk bisa banyak berinteraksi dengan masyarakat untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan besar masyarakat Sulawesi Selatan untuk pembangunan negeri ini. Tribuners, kita langsung ke tema podcast kita hari ini. Ini kira-kira 30 hari lagi atau 28 hari lagi menuju bulan suci Ramadan, Pak Haji. Saat ini kita sudah di bulan Sya'ban. Insya Allah mudah-mudahan kita semua sehat walafiat sehingga bisa bertemu dengan bulan yang penuh mulia. Tribun Timur dengan narasumber kita malam ini, kita menyiapkan program-program khusus dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan nanti. Tapi sebelum sampai ke situ, kita menyapa atau Tribuners tentu penasaran apa aktivitas Bapak HM Aras selama masa-masa pandemi yang belakangan ini. Masih angkanya cukup signifikan ya. Informasi yang beredar terakhir, DPR RI saat ini masih status WFH ya. Sudah berapa lama itu, Pak Haji? Ya, kurang lebih 1 bulan. Kalau di jadwal Sekretariat Sekjen DPR, kira-kira sampai kapan jadwal WFH ini? Kemungkinan besar sampai tanggal 15. Kebetulan juga masa reses sampai tanggal 15. Jadi tanggal 15 sudah mulai bisa berkantor kembali. 15 Maret ini? Ya. Berarti selama masa WFH ini dirangkaikan juga dengan masa reses atau? Memang maksudnya memang pada saat sebelum masa reses itu sudah WFH. Pada saat masa reses memang kita semua berada di dapil sehingga juga tidak ada kegiatan-kegiatan rutin yang di kantor. Dan insya Allah tanggal 15 ini adalah mulai masa sidang lagi, dan insya Allah itu sudah bisa masuk kantor lagi kembali. Kemudian juga Pak Haji, ini terkait dengan WFH kemudian bertepatan dengan masa reses. Ini pertanyaannya, berarti resesnya juga virtual atau bertemu langsung dengan Jadi masyarakat? begini, sangat tergantung daerah yang kita kunjungi. Kebetulan dapil saya adalah dapil 2 Sulawesi Selatan, mulai Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Bone Sopeng, Wajo, Senja, dan Bulukumba. Rata-rata berada di pedalaman, yang tentu tingkat penularan COVID ini tidak terlalu tinggi, dan itu masih pada level 1 dan 2, sehingga memungkinkan untuk berinteraksi dengan seluruh masyarakat. Sejauh ini selama masa reses ini Pak Haji, bagaimana respon masyarakat, terutama isu-isu atau wacana yang berada di masyarakat terkait pandemi jilid yang sudah berjilid-jilid ini saat ini memasuki Omikron ya, sudah bermutasi jadi Omikron. Iya, masyarakat sih sepertinya sudah menganggap bahwa ini sudah
persoalan yang memang sudah dipahami, sehingga mereka sudah menganggap ini sudah siap berdampingan. Yang terpenting di sini adalah mereka tetap menjaga prokes, tetap pakai masker, dan ada gejala-gejala ya pasti cepat berkomunikasi dengan pihak terkait, terutama di puskesmas dan atau ke dokter, sehingga penyebarannya tidak terlalu masif. Dan masyarakat ini juga ya berharap bahwa Omikron yang ada hari ini mudah-mudahan ujung dari seluruh mutasi virus yang ada di negeri ini, sehingga ya mudah-mudahan setelah selesai Omikron ini sudah bisa berubah menjadi endemi, sehingga kegiatan-kegiatan kita juga tidak terganggu sama sekali oleh keberadaan COVID yang ada. Kira-kira sejauh ini menurut pengalaman Pak Haji bersentuhan langsung dengan masyarakat sebelum dan setelah pandemi COVID-19 ini, ada perbedaan yang signifikan atau sama seperti sebelum tidak pernah ada wabah? Tidak, begini, sebenarnya pada saat sebelum pandemi ini kan kita bebas berinteraksi, apalagi kalau masyarakat melihat bahwa dukungannya itu sudah hadir, apalagi anggota DPR hadir yang selama ini didukung, ya tentu animo untuk hadir di pertemuan sangat besar. Ya setelah terjadi pandemi ini kan mereka juga harus hati-hati, apalagi anggota DPR RI ini kan stay-nya di Jakarta, yang notabene bahwa tingkat penularan COVID ini jauh lebih tinggi dari Jakarta, dan orang memperkirakan semua bahwa virus-virus datangnya dari Jakarta. Jadi mereka juga cukup menghindar, cukup mengambil jarak, sehingga tidak terjadi interaksi yang seperti sebelumnya. Sehingga yang mudah-mudahan setelah selesai, euforia kebersamaan mereka bersama dengan anggota DPR bisa kembali seperti sebelum pandemi terjadi. Kemudian juga beberapa pekan terakhir tadi disampaikan bekerja dari Sulawesi Selatan, aktivitas apa saja yang dilakukan dalam 2-3 pekan terakhir ini? Ya, tentu dengan masa reses yang ada, kita menyapa masyarakat dengan berbagai kegiatan, terutama ya tentu kegiatan-kegiatan yang tadinya kita telah programkan, kita tinjau, kita kunjungin, sekaligus juga melaksanakan pengawasan yang salah satu menjadi tugas kami, sehingga ya tentu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan PUPR, Kementerian Perhubungan, yang terkait dengan Kementerian Desa itu menjadi bagian yang tentu kami lakukan survei dan kunjungan untuk memastikan bahwa program-program ini seluruh berjalan dengan baik. Ya, Tribuners, narasumber kita saat ini adalah anggota Komisi 5 DPR RI. Beliau membidangi salah satunya bidang infrastruktur. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita, terutama masyarakat Sulawesi Selatan, untuk menanyakan kepada beliau bagaimana perkembangan terakhir, terutama salah satunya adalah proyek infrastruktur pembangunan kereta api yang menghubungkan Makassar dengan kota Parepare. Bisa mungkin disampaikan Pak Haji sejauh mana pemantauan, evaluasi, monitoring dengan program strategis pemerintahan Jokowi ini di Sulawesi Selatan? Ya, jadi terkait dengan kereta api, kurang lebih 2 tahun yang lalu pada saat kami dilantik, tentu infrastruktur yang pertama kali saya lakukan penelaan adalah kereta api dari Makassar ke Parepare. Dan alhamdulillah hari ini perkembangannya cukup signifikan, sangat maju, karena yang menjadi hambatan utama kemarin adalah pembebasan lahan yang terjadi di Kabupaten Pangkep dan di Kabupaten Maros. Alhamdulillah hari ini sudah 100% sudah terselesaikan, dan insya Allah tinggal bagaimana melanjutkan pembangunan di 2 kabupaten itu, antara Maros dan Pangkep. Dan insya Allah progresnya sudah mencapai pembebasan lahan 100%, pembangunannya sudah mencapai sekitar 80%, dan insya Allah menurut rencana tanggal 22 Juli ini itu waktu terakhir untuk penyelesaian antara Maros sampai ke Garongkong di Kabupaten Baru. Dan insya Allah menurut rencana bulan Oktober tanggal 10 itu
insya Allah akan diresmikan untuk pengoperasian gerbong kereta api dari Tonasa ke Garongkok. Tanggal 10 Oktober, tanggal Ya. cantik berarti itu Pak Haji. Ya. 10 bulan 10 2022. Presiden Jokowi yang hadir langsung atau Sesuai dengan Kementerian jadwal PUPR? yang ada, Jokowi akan hadir langsung untuk meresmikan itu. Ya. Itu sudah masuk di list daftar, mudah-mudahan tidak ada aral melintang sehingga betul-betul apa yang direncanakan oleh beliau bisa terlaksana tanggal 10 Oktober nanti. Tribuners, ini Pak Haji, ini salah satu anggota DPR yang fokus, salah satunya fokusnya di penyelesaian proyek kereta api di Sulawesi Selatan. Dokumentasi Tribun Timur sejak 2019 setelah dilantik, berita pertama terkait beliau adalah soal kereta api di Sulsel. Kita tanya ke yang bersangkutan, kira-kira kapan realisasi proyek ini bisa benar-benar masyarakat Sulawesi Selatan bisa melihat ada kereta api yang berjalan di atas rel, minimal konsisten lah, terjadwal, tidak seperti sekarang kereta apinya sudah ada tapi Relnya belum selesai semua. relnya belum selesai semua. Bagaimana itu tadi? Ya, jadi untuk tahap pertama tadi saya sampaikan 10 Juli insya Allah, 22 Juli insya Allah akan terselesaikan. Nanti tahap berikutnya 2023 akan terselesaikan dari Maros sampai ke Parepare. Dan insya Allah sebelum habis masa periode 2024 itu sudah selesai dari Makassar sampai ke Parepare. Jadi mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar sehingga semua tahapan-tahapan penyelesaian ini betul-betul sesuai dengan perencanaan yang telah kita sepakati. Sejauh ini kereta api di Sulsel ini salah satu proyek strategis dengan budget anggaran yang cukup besar ini Pak. Kira-kira kebijakan penganggaran di Senayan sendiri seperti apa? Sebenarnya kalau untuk dari segi penganggaran sampai hari ini tidak ada masalah karena memang dari awal pemerintah bersama dengan DPR sangat sepakat untuk menyelesaikan proyek kereta api ini, sehingga persoalan anggaran itu tergantung kebutuhan di lapangan. Insya Allah kami DPR pasti menyetujui, menyepakati apa yang menjadi usulan pemerintah. Dan yang kedua yang kita genjot adalah bagaimana pelaksana lapangan ini betul-betul memaksimalkan kerja-kerjanya sehingga tidak lagi terjadi penundaan-penundangan yang seperti yang sebelumnya. Karena proyek ini betul-betul menjadi prioritas sehingga sampai Presiden pun turun langsung melalui staf kepresidenan memantau terus perkembangan di lapangan, sehingga kami sangat berterima kasih bahwa masyarakat ini sudah memberikan respon positif juga. Ya, tadinya kendala pembebasan lahan yang begitu sulit, hari ini masyarakat juga sudah sangat paham bahwa ini proyek nasional ini dan juga merupakan proyek yang menjadi kebanggaan Sulawesi Selatan ke depan untuk bisa menikmati keberadaan kereta api. Bukan hanya sejak gerbong yang kita tonton setiap hari yang ada di Kabupaten Baru, tetapi insya Allah nanti di bulan Juli sudah bisa berjalan. Dan Agustus sudah bisa bolak-balik, Oktober sudah bisa diresmikan, dan insya Allah 2024 bisa terselesaikan 100%. Kira-kira 2024 masyarakat Sulsel sudah bisa melihat kereta api dari Makassar ke Parepare. Insya Allah. Tribuners, ini mudah-mudahan betul-betul terrealisasi sehingga kita semua masyarakat Sulawesi Selatan tidak lagi penasaran dengan yang namanya kereta api. Ada anggota Komisi 5 DPR RI di samping saya, dan beliau juga paling tidak ikut mengawasi, mendorong pihak-pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian proyek strategis ini. Oke, Tribuners, dari kereta api di Sulsel kita ke tema selanjutnya, terutama aktivitas Pak Haji, terutama di Dapil 2 Sulawesi Selatan ya, ada 9 kabupaten yang terbentang dari Maros sampai Bulukumba. Saat reses saya intip tadi di media sosialnya
Pak Haji banyak sekali aktivitas-aktivitas terutama terkait dengan peresmian-peresmian ya. Ada peresmian jembatan, ada MCK, bisa dijelaskan itu Pak Haji? Ya, jadi memang dalam waktu reses ini kami manfaatkan juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan sebelumnya atau telah kami programkan, ya seperti misalnya peresmian jalan nasional yang ada di Kabupaten Bone, kita meresmikan juga jembatan gantung yang ada di Kabupaten Sopeng, kita juga melakukan peresmian kotaku yang ada di Kabupaten Maros, ada di Kabupaten Sopeng, ada di Kabupaten Bone, lalu kemudian pemasangan label BSBS di rumah-rumah yang telah kita bedah, lalu kemudian juga ada meresmikan MCK di berbagai pesantren di Sulawesi Selatan, dan juga penyerahan beasiswa dan berbagai kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya untuk mengedukasi masyarakat terkait juga dengan pandemi, sehingga mereka mau mengikuti program pemerintah yang ini vaksin, karena di kampung-kampung sepertinya mereka masih malas untuk vaksin, sehingga kita juga mengedukasi mereka agar mereka mau divaksin, agar tentu memotong mata rantai penyebaran COVID-19. Yang berikutnya adalah tentu sekaligus menyerap aspirasi, apalagi yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, apalagi kegiatan-kegiatan yang perlu kita support untuk masyarakat, sehingga mereka merasa nyaman, mereka merasa betul-betul menikmati bahwa ada wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga bukan saja bahasanya mereka, wah ini nanti mau datang pada saat mau kampanye saja. Sekarang di masa-masa yang mereka butuhkan kita hadir, ya kita harus hadir di tengah-tengah mereka, sehingga mereka merasa termotivasi untuk tetap bisa bertahan, tetap bisa bekerja di tengah-tengah pandemi yang melanda kita. Ya. Tadi di penjelasan Pak Haji ada beberapa hal yang menarik Tribuners. Kita coba eksplor lebih lanjut, mudah-mudahan ada manfaatnya terutama untuk Tribuners yang berminat. Ya tadi disinggung soal bedah rumah dengan beasiswa itu Pak Haji. Kalau ada, bagaimana cara untuk mendapatkan misalnya program bedah rumah dari anggota DPR RI ataupun program beasiswa dari DPR RI? Apakah ada mekanismenya? Apakah berjenjang diusulkan dari kabupaten kota ke provinsi kemudian ke anggota DPR yang bersangkutan, atau bisa langsung mendapatkan program itu lewat bantuan tim sukses misalnya? Ya, silakan Pak Haji. Terkait dengan BSBS bedah rumah, memang ada berbagai macam cara. Yang pertama adalah tentu data itu diperoleh dari pemerintah setempat, baik kepala desa maupun kepala kelurahan. Yang kedua dari tim sukses. Yang ketiga tentu tokoh-tokoh masyarakat yang punya kompetensi untuk menilai apakah layak atau tidak. Yang keempat dari sumber manapun, baik dari wartawan atau siapapun yang menyampaikan bahwa ada rumah yang sangat layak untuk kita perbaiki, dan titik akhir daripada itu adalah kita serahkan kepada pendamping untuk menilai, menseleksi yang mana yang paling layak untuk kita bedah. Itulah yang pada hasil akhirnya yang akan kita bedah. Karena yang begini kan juga harus diurutkan dari bawah sampai ke batas maksimal yang akan dibedah di daerah itu. Dan yang paling utama adalah kelengkapan dari rumah yang bersangkutan. Yang pertama adalah ya tentu punya sertifikat atau hak kepemilikan, alas hak ya. Ya, karena tidak mungkin dibangunin kalau di tempatnya orang lain. Nah, ya, benar. Yang kedua adalah rumah itu dihuni, ada penghuninya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini betul-betul keadaan rumahnya memprihatinkan, karena ini hanya membedah, tidak bikin baru. Intinya yang diperbaiki adalah biasanya alading, alas, lantai, dan dinding. Aladin ya. Ya, itu yang diperbaiki. Jadi kalau misalnya keempat syarat ini tidak memenuhi syarat, tentu itu dianggap tidak layak untuk kita bedah. Tetapi sepanjang memenuhi syarat ini, ya itu bisa kita bedah. Apalagi di beberapa daerah untuk tahun 2022 ini ada daerah dianggap memang
daerah miskin ekstrim. Daerah miskin ekstrim ini kita betul-betul perlakukan sebagai daerah yang betul-betul kita mau sulap. Dari tadinya pelayanan airnya sangat terbatas, kemudian sanitasinya juga terbatas, lalu kemudian lingkungannya juga sangat kumuh. Ini akan kita perbaiki keseluruhan agar di daerah itu betul-betul bisa teratasi terkait dengan kemiskinannya. Bahkan diharapkan bahwa setelah selesai dilakukan perbaikan-perbaikan, ya mudah-mudahan ke depan daerah miskin orang miskin daerah itu betul-betul bisa teratasi dengan baik. Berarti yang istilah miskin ekstrim tadi itu istilah dari BPS atau istilah untuk mengetahui bahwa sebuah daerah atau sebuah anggota keluarga masuk kategori itu, indikatornya seperti apa? Iya, jadi ada data yang diperoleh oleh badan ada BPIW bahwa ada beberapa kabupaten yang tergolong masyarakat miskinnya cukup tinggi. Dari 9 daerah pemilihan Dapil Sulsel 2 ini, Pak, kalau di Pangkep itu ada di kepulauan. Oh, dia klaster, bukan klaster per kabupaten tapi per kelurahan mungkin, atau per kelurahan, per desa. Per desa. Tapi pada umumnya ada di desa. Kenapa ada di desa? Karena ternyata yang dianggap miskin ekstrim ini di samping masyarakatnya juga sudah memang miskin, juga fasilitasnya sangat miskin. Misalnya tidak ada sanitasinya, maka kita buatkan sanitasi bersama untuk 9 kepala rumah tangga. Tidak ada air bersihnya, persampahannya tidak diatur, lalu kemudian memang pendapatan masyarakatnya juga sangat rendah. Itu ada di Kabupaten Pangkep Kepulauan. Kemudian di Kabupaten Bone ada di salah satu kecamatan di daerah pegunungan dekat Pangkep. Kalau tidak salah kecamatan, saya lupa kecamatannya, yang jelas di sana sangat terbelakang dan itu akses masuk saja ke sana tidak ada, sehingga perlu diselesaikan seluruh persoalan-persoalan yang terkait dengan kesehatannya, terkait dengan edukasi, bagaimana mereka menggunakan WC kalau mau buang air dan seterusnya, karena masih banyak daerah-daerah yang memang tidak terfasilitasi di rumah-rumah, sehingga kita harus buatkan di tempat tertentu. Tribuners, tadi soal bedah rumah, Pak Haji sudah menjelaskan bagaimana kriterianya, bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan program itu. Selanjutnya Tribuners mungkin silakan mencari informasi seperti yang disampaikan tadi. Kemudian terkait beasiswa tadi itu, ya, Pak, bagaimana? Kalau beasiswa memang kan pada umumnya hampir seluruh daerah itu sudah ada program beasiswa. Tetapi di kami tentu melalui sekolah-sekolah tertentu yang kita anggap bahwa sekolah itu memiliki potensi yang cukup baik untuk mencerdaskan anak didiknya, tetapi rata-rata anaknya di bawah garis di bawah standar. Taruhlah di situ ada beberapa anak-anak yang kurang mampu, maka kita tempatkan di situ sehingga roda pendidikan tetap bisa berjalan dengan baik. Dan terutama tentu di dapil kami, ya, karena hanya di sana yang bisa kita berikan fasilitas. Kalau di luar kan itu ada yang bertanggung jawab, ya, ada perwakilan sendiri, seperti itu. Ya. Dari SD, SMP, SMA dan SMK. Mungkin ada nominal beasiswanya? Iya, kalau yang ada adalah SMA dan SMK itu Rp1.000.000, kalau SMP itu 750, SD itu 450. Per bulan, per tahun itu, Pak? Sekali dalam setahun. Sekali dalam setahun. Ini mungkin agak spesifik sedikit, Pak Haji. Selama hampir 2 tahun lebih ini sudah berapa beasiswa yang disalurkan, Pak Haji, khusus? Iya, alhamdulillah sudah lebih 2.000. 2.000-an berarti. Iya, 2.000. Itu
ya tentu kami usahakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan ini memang sangat terbatas karena memang ya sudah banyak juga terfasilitasi oleh pemerintah. Tinggal kita bagaimana mengusulkan betul-betul daerah yang sangat membutuhkan. Oke, Tribuners, tadi Pak Haji sudah menjelaskan banyak hal terkait dengan Komisi 5, tugas-tugas keseharian beliau sebagai wakil rakyat Sulawesi Selatan di Senayan. Selanjutnya kita masuk di tema kita soal kemuliaan Ramadan dengan tilawah. Tribuners, sebagai latar belakang, Ramadan tahun lalu 2021 Tribun Timur bekerja sama dengan HM Aras, Haji Aras, menyelenggarakan lomba musabaqah tilawatil Quran. Lomba ini alhamdulillah pesertanya antusias, kemudian juga alhamdulillah bisa paling tidak ikut menyemarakkan syiar Ramadan. Nanti untuk tahun kedua ini Pak Haji, seperti apa kira-kira apa yang akan dilakukan? Jadi tilawah Ramadan tetap akan kita laksanakan untuk tahun 2022. Tentu konsepnya kurang lebih sama dengan pelaksanaan tilawah Ramadan yang pertama tahun lalu, dan tetap juga menarik karena tetap dibuka untuk ke seluruh Sulawesi Selatan, ke teman-teman, dan yang kemarin juga masih bisa ikut, kecuali yang sudah menang umroh kemarin itu barangkali sudah tidak perlu ikut. Tinggal masuk daftar pemenang kemarin masih bisa ikut atau masih bisa, kecuali yang pemenang utama. Ya, karena tentu kalau hadiahnya sama kan nanti. Tribuners, tahun lalu pemenang utama ini Haji Aras memberikan hadiah berupa biaya untuk menunaikan ibadah umrah. Untuk Anda yang terpilih sebagai pemenang tahun lalu, mohon maaf tidak bisa berpartisipasi lagi kali ini. Begitu kira-kira Pak Haji? Iya, khusus yang pemenang. Karena ya mudah-mudahan berita yang terbaru bahwa umroh tidak perlu lagi PCR kalau di sana, tidak perlu lagi karantina, ya kita bisa berangkat bersama-sama, dan insya Allah ya kalau tidak ada hal melintang, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa temani yang pemenang kemarin. Nah, sebenarnya udah bisa kita berangkatkan, tetapi masih persyaratannya masih rumit, sehingga kita masih menunggu waktu yang paling pas untuk kita berangkatkan. Dan untuk yang 2022 tetap kategorinya sama, kesempatan yang sama juga sama, lalu kemudian waktunya mungkin agak panjang lagi untuk proses seleksinya, karena ini memungkinkan juga pesertanya akan lebih banyak. Ya, dan tentu kita harapkan bahwa adik-adik yang mau berpartisipasi ya segera mempersiapkan diri dari sekarang, karena sisa 28 hari, dan mudah-mudahan di bulan puasa ini di awal Ramadan sudah bisa kita mulai, sehingga seluruh kegiatan-kegiatan selama bulan suci Ramadan ini menjadi bagian juga dari tilawah Ramadan. Ya, tentu dengan Al-Quran ini kan menjadi pedoman kita. Al-Quran ini betul-betul suatu keberkahan buat kita, dan menurut Rasulullah bahwa paling tidak membaca satu huruf saja sudah ada pahalanya. Apalagi kalau membaca satu surah atau satu juz apalagi. Nah, dan ya kita sebagai umat Islam tentu harus menyemarakkan Ramadan ini menjadi sesuatu yang istimewa buat kita, karena belum tentu Ramadan yang akan datang juga kita akan dapati lagi seperti ini. Tribuners, lomba tilawah Al-Quran yang digelar oleh HM Aras tahun ini informasinya akan diupdate secara terus-menerus oleh panitia pelaksana yang telah ditunjuk. Kemudian terkait dengan hadiahnya Pak Haji seperti apa? Hadiahnya umroh, hadiah pertama, hadiah
hadiah utama umroh, hadiah pertama, kedua dan seterusnya itu berupa uang dan sertifikat. Tribuners, persiapkan diri Anda untuk mengikuti lomba ini. Selain bukan soal hadiah saja, tapi ini soal syiar agama kita, cara kita menyemarakan Ramadan. Menurut Pak Haji, kira-kira Ramadan tahun ini apa masih seperti Ramadan terakhir yang agak tanda kutip kurang semarak karena masih suasana pandemi COVID-19? Iya, kita sih berharapnya Amin. bahwa sudah normal kembali, tapi sangat tergantung pada kondisi. Iya. Karena kan kita tidak bisa memprediksi COVID-19 ini apakah terus menurun atau bisa meningkat lagi. Sehingga ya kita tetap seperti biasa bahwa langkah awal tetap online maksud saya, nanti di 20 besar baru kita offline. Karena kondisi ini tidak menentu. Apakah hari ini mungkin Sulawesi Selatan sudah mulai ada penurunan yang terpapar, tetapi ya kita tidak tahu 1 minggu, 2 minggu ke depan apakah terus memberikan tanda-tanda penurunan atau bahkan sebaliknya. Ya, sehingga kita harus waspada. Jangan sampai kegiatan-kegiatan kita menginginkan untuk mendapatkan pahala, tetapi justru penyakit yang kita dapatkan. Ya, okay. Tribuners, kita sampai di akhir acara kita, tapi sebelum sampai ke situ, Pak Haji ada yang ingin disampaikan mungkin kepada Tribuners, persiapan-persiapan, terutama memasuki Ramadan, kemudian kegiatan rencana-rencana Anda 2-3 minggu ke depan, terutama masuki bulan suci Ramadan sebagai anggota DPR RI. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi pada intinya bahwa sama juga dengan masyarakat yang lain, bahwa untuk menghadapi Ramadan kita harus mempersiapkan diri, paling tidak bahwa kesiapan mental dan fisik kita untuk tetap bisa melakukan ibadah dengan baik. Yang kedua adalah tentu kegiatan-kegiatan yang berada di luar ruangan, ya tentu akan kita batasi dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan dalam ruangan. Paling tidak bahwa bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk lebih meningkatkan rutinitas ibadah kita. Jadi untuk bisa mengunjungi masyarakat bukan hanya saja di tempat di luar ruangan, tetapi juga bisa di masjid-masjid, di musola-musola untuk bisa berinteraksi dan berkomunikasi. Dan tentu yang paling penting bagi kami adalah bagaimana dalam setiap kegiatan kami juga selalu mendengarkan aspirasi dari seluruh masyarakat, sehingga kewajiban yang kami emban untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mendasar dari masyarakat itu tetap bisa dilaksanakan. Yang berikutnya adalah tentu dalam pelaksanaan tilawah Ramadan ini, harapan besarnya adalah semakin banyak talenta-talenta baru yang bisa kita dapatkan, dan insya Allah memberikan juga motivasi kepada anak-anak kita yang setiap harinya belajar. Tentu ada ajang untuk bisa menguji sejauh mana kemampuan yang telah diasah dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian untuk masyarakat tentu kita berharap bahwa di Ramadan ini jangan kita bahwa itu kan mati, kita patah mati, tapi yang terpenting adalah bagaimana menjaga kesehatan kita. Dan pandemi ini ya tentu belum sepenuhnya mereda, sehingga kita juga harus tetap jaga prokes, harus tetap pakai masker, dan yang terpenting adalah bahwa aktivitas kita selalu bernilai positif. Karena bagaimanapun seluruh kegiatan-kegiatan kita tetap harus kita pertanggungjawabkan. Oke, demikian Tribuners pembicaraan kita, diskusi kita malam ini. Semoga apa yang disampaikan beliau, kita semua menjadi saksi apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dilakukan selama kurang lebih 2 tahun sebagai wakil kita, rakyat Sulsel di DPR RI. Kita senantiasa mendoakan beliau, Haji Aras, senantiasa diberi
kesehatan, umur, berkah, kesehatan yang melimpah sehingga bisa terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Demikian acara kita malam ini, Tribuners. Kami terus mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan, rajin cuci tangan dan menjauhi kerumunan. Demikian, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.